guys, ketemu lagi nih sama aku. Kali ini aku akan jelasin tentang esai. Nah, esai yang akan aku jelasin ini adalah esai terkait dengan informasi sebagai makna data dalam ruang lingkup biologi. Dengan judul, Cara Unik Mamalia Darat dan Mamalia Laut Mengatur Suhu Tubuhnya. Sebelum mengetahui cara uniknya, teman-teman harus tahu dulu nih mamalia itu apa. Ada yang tahu nggak di sini mamalia itu apa? Jadi, mamalia itu berasal dari kata mamal yang artinya menyusui. Jadi pada umumnya mamalia itu memiliki puting susu dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Tetapi ada sebagian mamalia yang tidak memiliki puting susu, hanya memiliki kelenjar susunya saja dan berkembang biak dengan cara bertelur. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Contohnya adalah platypus. Platypus ini merupakan hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-cirinya, dia itu memiliki bentuk mulut yang menyerupai seperti bebek. Kemudian, kaki dan tangannya itu memiliki selaput seperti bebek. Jadi, platypus bisa berenang di air. Nah, mamalia ini merupakan hewan atau binatang bertulang belakang atau vertebrata yang berdarah panas. Berdasarkan Checklist of the Mammals of Indonesia, keanekaragaman jenis mamalia yang terdapat di Indonesia itu ada sebanyak 701 jenis. Wah, banyak banget ya teman-teman. Berdasarkan ukurannya, mamalia ini dibagi menjadi dua, yaitu mamalia kecil dan mamalia besar. Menurut batasan International Biological Program, yang dimaksud dengan mamalia kecil adalah jenis mamalia yang memiliki berat badan dewasa yang kurang dari 5 kg, sedangkan selebihnya termasuk ke dalam kelompok mamalia besar. Sedangkan berdasarkan habitatnya, mamalia dibedakan juga menjadi dua, yaitu mamalia darat dan mamalia laut. Mamalia darat adalah hewan mamalia yang hidup di darat, seperti kucing, anjing, sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Kemudian, mamalia laut merupakan hewan mamalia yang hidup di laut, seperti paus dan lumba-lumba. Hayo, siapa di sini yang ngiranya paus dan lumba-lumba itu ikan? Bukan ya teman-teman. Paus dan lumba-lumba itu masuk ke dalam kelas mamalia dan mereka bisa menyusui. Karena kita akan mengetahui cara unik mamalia darat dan mamalia laut mengatur suhu tubuhnya, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih, organ apa sih yang bisa membantu mamalia mengatur suhu tubuhnya? Jadi, yang bisa mengatur suhu tubuh mamalia itu namanya adalah kelenjar keringat atau biasa disebut dengan sudoriveus. Nah, kelenjar keringat ini adalah salah satu kelenjar pada tubuh yang jumlahnya sangat melimpah. Kelenjar keringat tersebar hampir di seluruh bagian tubuh, khususnya di area telapak tangan, telapak kaki, dan juga wajah. Kelenjar keringat ini berfungsi untuk mengatur suhu tubuh sehingga tubuh dapat beraktivitas dengan normal. Nah, kelenjar keringat ini itu dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar keringat merokrin dan kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat merokrin adalah kelenjar keringat yang terdapat di seluruh tubuh, khususnya pada telapak tangan, telapak kaki, dan wajah. Sedangkan kelenjar keringat apokrin terdapat di ketiak dan sekitar alat kelamin. Kelenjar keringat merokrin menghasilkan keringat yang mengandung berbagai macam garam yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Sedangkan kelenjar keringat apokrin menghasilkan keringat yang mengandung lemak, fungsinya sebagai kelenjar aroma yang memproduksi feromon atau bau badan. Pada mamalia, feromon bertugas untuk menarik lawan jenis. Mamalia darat dan mamalia laut memiliki kulit yang berbeda. Pada mamalia darat memiliki kelenjar keringat dan memiliki kulit yang berambut, seperti anjing dan kucing. Sedangkan pada mamalia laut memiliki kulit yang tidak berambut serta mempunyai kelenjar keringat, seperti paus dan lumba-lumba. Tetapi, pada beberapa mamalia darat ada yang sama sekali tidak memiliki kelenjar keringat, seperti kelinci dan babi. Lalu, gimana cara mereka ngeluarin keringat ya kalau mereka nggak punya kelenjar keringat? Terus, gimana cara mereka menyeimbangkan suhu tubuhnya? Lalu, apakah hewan yang memiliki rambut tebal seperti anjing dan kucing dapat mengeluarkan keringat? Gimana ya caranya? Yuk, simak penjelasan berikut. Hewan mamalia yang pertama yaitu anjing. Anjing merupakan salah satu hewan mamalia darat yang memiliki kelenjar keringat, tetapi
memiliki rambut yang tebal. Anjing ini memiliki dua kelenjar keringat, yaitu kelenjar keringat merokrin dan kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat merokrin pada anjing berada di bagian bantalan kakinya, sedangkan kelenjar keringat apokrin berada di bagian tubuh yang memiliki banyak rambut. Kelenjar keringat merokrin menghasilkan keringat yang berfungsi untuk menyeimbangkan suhu tubuhnya. Selain dengan menghasilkan keringat, anjing juga menyilurkan lidahnya dan bantalan kakinya yang selalu basah. Sedangkan kelenjar keringat apokrin dapat menghasilkan feromon atau bau badan yang fungsinya untuk menarik lawan jenisnya. Selain itu, feromon atau bau badan juga bertujuan untuk berkomunikasi dengan anjing lainnya, teritorial, seksual, sinyal, dan mengenal koloninya. Yang kedua adalah kucing. Sama halnya seperti anjing, kucing juga mengeluarkan keringatnya melalui bantalan kaki dan hidung mereka. Itulah mengapa hidung kucing selalu basah ketika kita sentuh, dan saat kucing berjalan terdapat jejak kaki yang basah. Kucing juga memiliki dua kelenjar keringat yang sama seperti anjing, yaitu kelenjar keringat merokrin dan kelenjar keringat apokrin. Nah, fungsi dan letaknya pun sama seperti yang ada pada anjing. Yang ketiga yaitu paus. Paus ini merupakan salah satu hewan mamalia laut. Paus tidak memiliki rambut dan juga tidak memiliki kelenjar keringat, tetapi paus memiliki kelenjar lemak di tubuhnya yang berfungsi sebagai pengganti kelenjar keringat untuk menyesuaikan suhu tubuhnya di dalam air laut. Paus memiliki lapisan lemak yang tebal di tubuhnya. Itulah yang membantu paus dalam menyeimbangkan suhu tubuhnya di dalam air laut yang dingin. Sama halnya dengan lumba-lumba yang memiliki kelenjar lemak untuk menstabilkan suhu tubuhnya di dalam air. Lain halnya dengan kelinci. Kelinci menstabilkan suhu tubuhnya melalui telinganya. Pada telinganya yang panjang, terdapat pembuluh darah yang membantu untuk menstabilkan suhu tubuhnya. Saat kelinci kepanasan, pembuluh darah pada telinganya akan mengerut. Sedangkan saat kelinci kedinginan, pembuluh darahnya akan membesar. Itulah mengapa pada telinga kelinci terlihat banyak pembuluh darah berwarna merah. Selanjutnya babi. Babi juga tidak memiliki kelenjar keringat. Babi menyesuaikan suhu tubuhnya dengan cara berguling-guling di dalam lumpur. Itulah sebabnya mengapa babi sering terlihat berkubang di dalam lumpur. Begitu juga dengan kerbau dan kuda Nil. Cara mereka menstabilkan suhu tubuhnya dengan cara berendam di dalam air ataupun lumpur. Nah, gimana nih teman-teman? Udah cukup jelas belum penjelasan tentang mamalia? Tentang cara unik mamalia darat dan mamalia laut mengatur suhu tubuhnya. Cukup sekian penjelasan yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semua. Semoga penjelasan dari aku bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. See you guys di next video selanjutnya.